warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sayang. Pagi, Bu. Pagi, ya, sehat selalu. Ibu ucapkan selamat Idul Adha, Lebaran di kemarin hari Jumat ya. Karena posisi daring, kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa melakukan kegiatan rutinitas seperti tahun-tahun kemarin. Biasanya kita ada acara Idul Kurban di sekolah, kita melaksanakan pemotongan kurban dan sebagainya, tapi insya Allah kita masih diberi sehat sampai hari ini. Amin. Amin. Ya. Anak-anakku sayang, pada materi yang lalu kita masih membahas tentang teks prosedur kompleks. Untuk hari ini pun Ibu rasa masih dengan teks prosedur kompleks karena ada satu pembahasan tentang kebahasaan teks prosedur yang belum kita sampaikan, belum Ibu sampaikan ke anak-anak. Coba Pak ini. Ya, langsung aja ya. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini agak terkendala gangguan teknis. Ya, ada keterlambatan mungkin anak-anak lama menunggu, mohon maaf. Berarti kita lanjut saja waktu yang masih 30 menit ini tentang kebahasaan teks prosedur kompleks. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Kemarin ada tujuan dari teks prosedur kompleks sudah, struktur teks prosedur kompleks sudah, pengertiannya sudah. Sekarang adalah kebahasaan dari teks prosedur kompleks. Dalam menulis teks prosedur kompleks, secara otomatis kita tetap berpegangan kepada kebahasaan, secara otomatis. Karena apa? Kita menulis sesuatu itu selalu ada prosedur tentang kebahasaan. Teks kebahasaan teks prosedur kompleks yang pertama adalah memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Apa itu? Kalimat perintah. Kalimat imperatif adalah yang mudah saja adalah kalimat perintah. Biasanya ciri-ciri dari kalimat perintah itu sebagai predikat melakukan sesuatu, melakukan tindakan. Contohnya mencampurkan, kaitannya dengan prosedur ya, mencampurkan, mengeringkan, mengangkat, itu bagian dari perintah. Ciri-cirinya seperti itu. Yang kedua adalah kalimat deklaratif. Apa itu? Kalimat pernyataan. Iya, kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu apa? Coba berikan contoh. Kamu pernah membuat pernyataan yang salah? Pernah membuat pernyataan yang benar? Apa contohnya kalimat deklaratif pernyataan itu? Ya, Ibu terangkan. Kaitannya dengan teks prosedur kompleks, kalimat deklaratif atau pernyataan biasanya Ibu berikan contoh, Ibu memiliki pernyataan bahwa garam itu sebetulnya asin rasanya. Tapi Bu Mariati memiliki pernyataan bahwa garam itu kalau diberikan terlalu banyak akan menimbulkan rasa pahit. Itu bagian dari pernyataan. Jadi semua orang belum tentu punya pernyataan yang seperti itu. Itu bagian dari pernyataan Bu Mariati bahwa kalau kita memasak memberikan garam yang terlalu banyak bukan asin sekali, tapi efeknya adalah pahit. Itu adalah pernyataan. Yang selanjutnya adalah kalimat interrogatif. Apa itu? Kalimat pertanyaan. Ya, kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan itu sudah tahu semua. Kalau di belakangnya ada pertanyaan, ada tanda tanya, itu namanya kalimat interrogatif yang seperti itu. Yang B, ciri-ciri dari kebahasaan dari teks prosedur. Menggunakan kata konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung. Kata penghubung. Iya.
kata kerennya dari kata penghubung itu dalam bahasa Indonesia adalah konjungsi. Kata kerennya namanya, biar enak mengingatnya. Konjungsi itu ada beberapa. Satu sebagai konjungsi temporal ada, sebagai konjungsi syarat juga ada. Jadi tergantung tempatnya, di mana dia berada. Konjungsi itu macam-macam. Konjungsi temporal, yaitu kata yang menghubungkan waktu antara dua hal atau dan peristiwa. Contohnya sampai, selama, semenjak, sementara, setelah, sesudah itu bagian dari temporal itu maksudnya tempo. Tempo pun menyangkut waktu. Ya, berarti paham. Konjungsi itu ada temporal, ada syarat. Kalau yang temporal, oh iya temporal itu maksudnya apa ya? Oh kaitannya dengan waktu tempo. Tempo itu adalah waktu. Bisa selama, semenjak, sementara, tergantung kalimatnya. Yang selanjutnya adalah konjungsi syarat. Apa itu? Kata penghubung yang menjelaskan suatu hal yang dapat terpenuhi apabila syarat itu dikerjakan. Kamu nggak boleh masuk. Kamu boleh masuk kelas, tapi dengan syarat. Tapi, ya bagian dari bertolak belakang. Itu bagian dari syarat. Ada jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana, itu bagian dari konjungsi syarat. Karena menulis itu otomatis kaitannya dengan kebahasaan. Nggak hanya menulis teks prosedur kompleks ya. Bisa saja menulis artikel, bisa saja menulis cerpen, itu terkait dengan kebahasaan. Yang selanjutnya adalah penggunaan antonim. Dulu waktu SD, kita ingat, kita selalu ditanya bu gurunya, apa sih arti antonim? Apa sih arti anonim? Yang seperti itu. Antonim itu apa? Lawan kata. Contohnya awal, akhir, luar, dalam, asin. Kalau asin lawan katanya apa? Manis. Asin lawan katanya apa? Legi. Legi kan pahit. Coba apa? Ada nggak lawan katanya asin itu? Asam. Ya? Asin, asam, kehidupan biasanya seperti itu. Bu, kurnia orang adus. Ya, ada yang belum mandi. Sepertinya ada yang belum mandi. Ya, aku. Iya. Selamat Kurniawan, Bu. Bu Mariati nggak melihat aja baunya itu terasa. Gitu. Ikut enak tahu. Ya. Oke, lanjut. Tadi sudah masuk pada antonim, kita paham. Yang selanjutnya adalah penggunaan partisipan manusia. Ketika kita menulis teks prosedur kompleks, kita mengutarakan apa yang ada di dalam teks prosedur itu enggak hanya nama kita dicantumkan, tapi bisa aja Anda, si pengendara, pelaku, pembuat, Anda, saya, kalimat-kalimat partisipan itu yang seperti itu. Selain kata nama. Yang kalimat larangan. Apa itu kalimat larangan? Kalimat yang tidak boleh. Yang boleh apa ya nggak boleh? Yang nggak boleh. Yang tidak boleh dikerjakan namanya adalah kalimat larangan. Kalau kita memakai teks prosedur kompleks contohnya apa? Tidak boleh. Paling. Paling? Apa itu? Tidak diperkenankan untuk memberikan gula terlalu banyak. Nanti akan mengakibatkan terlalu manis. Makanya prosedur membuat kue makanya. Itu bagian dari larangan. Aku enggak kemanisan, Bu. Nanti kemanisan. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Itu Ibu rasa semua sudah tahu. Yang F, kalimat verba atau kata kerja. Contohnya apa? Kata kerja contohnya apa? Menyiapkan, menyapu,
Mengepel itu yang mudah. Contoh-contoh dari anak SD itu yang menyapu, mengepel, yang seperti itu membersihkan itu bagian dari kata kerja atau kalimat verba. Ada pertanyaan? Kebahasaan yang seperti ini secara otomatis ketika kamu nanti membuat teks prosedur kompleks, ini ada. Secara otomatis ini ada, karena di situ ada kalimat perintah. Tiriskan, cara membuat kue, yang seperti membuat mie goreng, kalimat pertanyaan, tidak diperkenankan memberikan gula yang terlalu banyak, tidak diperkenankan. Itu bagian dari kebahasaannya. Bawahnya, Pak. Ya, yuk. Ini ada contoh teks prosedur kompleks membuat minuman jus. Coba diamati. Dari atas sampai bawah, itu kalimat-kalimat yang menunjukkan kebahasaan itu diantaranya yang mana sih? Coba dilihat. Ilustrasi prosedur membuat jus. Ngerti jus orang? Ngerti. Ngerti. Pernah minum jus? Nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Yang gue ngombe kan Bu. Yang diombe. Yang diombe. Iko enak tahu. Akmal mana Akmal? Hadir. Akmal. Pernah membuat jus enggak Akmal di rumah? Pernah, Bu, pernah. Pernah. Mengikuti prosedur enggak Akmal? Apa dikupas langsung dimasukin terus di blender yang seperti itu Akmal? Pakai langkah-langkah enggak? Pakai langkah-langkah. Lama, Bu. Hah? Agak lama. Agak lama. Pakai prosedur berarti. Ya. Oh, langsung jeglek Pakai air, pakai air. Pakai blender. Pakai air. Semua itu bagian dari teks prosedur cara. Jadi nggak asal-asalan. Walaupun kamu anggap sepele apa itu membuat jus, tapi kalau nggak memakai prosedur, kamu bisa ditertawakan orang. Apa saja prosedurnya? Ya, bisa dilihat itu sebelum kita membahas tentang kebahasaannya. Kita tahu dulu, jus itu apa sih, minuman jus itu? Jus itu adalah Jus buah. Jus buah. Kadang sekarang itu nggak harus buah, kok sayuran juga bisa di jus kok. Jadi kita tahu, kita kan untuk menulis teks prosedur kompleks ada prosedurnya. Tahu dulu kalimat umum, berarti tahu. Minuman jus adalah minuman yang berasal dari cairan yang diperoleh secara alami dari dalam buah atau sayuran, bisa. Jadi kita tahu dulu jus. Kita ngomong jus ternyata jas jus nggak ngerti. Terus tahu ajas manfaat. Tahu ya, tahu, yakin lah sekarang kita aja duduk di mana aja minumnya jus ya, di pinggir jalan ada jus, di mana aja ada jus. Aku nggak ada Bu. Nggak tahu. Kue jus balon. Ya lanjut, memilih ajas manfaat. Kemarin memang ada pernyataan umum dulu, dilanjut dengan ajas manfaatnya apa sih? Kalau tahu berarti manfaat dari jus itu apa sih? Itu ada kita tuliskan. Itu kalau Ibu bertanya manfaat jus apa itu pasti semua tahu, hanya kita bagian dari strukturnya, penulisannya. Kalimat umum dulu, kalimat manfaatnya, baru alat dan yang disiapkan apa. Bahan dan alat yang perlu dipersiapkan. Bu, ini contoh yang mudah loh ini ya, contoh membuat jus. Sebetulnya harusnya kalau kelasnya SMA itu contoh itu sudah cara membuat KTP, cara membuat SIM, cara membuat kartu keluarga, udah prosedur-prosedurnya seperti itu, sudah rumit. Alurnya kemana sih? Dari Pak RT kemana lagi? Ke kepala lurah, terus ke kecamatan yang seperti itu alurnya. Tapi sekarang sepertinya ya lebih mudah. Bahan yang dipersiapkan, buah,
gula, air mineral, blender. Nanti blender itu berarti itu apa itu? Bahan atau alat? Alat. Ya, berarti bisa Alat. membedakan. Alat. Nanti ketika disuruh membuat bahan itu apa, alat itu apa. Blender, Paham Bu, paham. sendok makan, saringan, langkah-langkahnya. Coba kaitannya dengan kebahasaan. Ada nggak di situ kata menunjukkan kata verba atau kata kerja? Mana? Tunjukkan. Bernyanyi. Tambah nyawa nih Bu. Rita Nurjana. Rita Nurjana, dari contoh prosedur kompleks yang Ibu berikan contoh itu, coba berikan satu kata yang menunjukkan kata kerja. Yang mana? Ada nggak? Kata kerja itu bagian dari ya tadi seperti menyapu, melakukan pekerjaan. Ada nggak? Coba dipilih, coba dilihat. Nurjana. Nurjana ngantuk. Nurjana nggak ada? Ada, Bu. Ada. Mana? Ada nggak? Ada nggak kata yang menunjukkan kata kerja? Coba dicari. Ada nggak Nurjana? Kata kerja. Ciri-cirinya dari kata kerja itu biasanya ciri-ciri dari kata kerja itu di kata sambungnya imbuhannya titik-titik kan. Biasanya seperti itu dulu kalau masih SD belajarnya gitu. Mana itu? Masih Bu. ya, Potong Bu ya. memotong. Oke, bisa. Apalagi? Buat minuman Yes, jus. Membuat. Itu kan kata kerja membuat itu. Apalagi? Membersihkan. Membersihkan ada nggak di situ? Membuat. Bersihkan adanya. Bersihkan bagian dari kata kerja. Apalagi ada nggak? Buat. Mengiris buah. Tambahkan. Memasukkan. Mengiris. Dipersiapkan. Itu bagian dari Menyalakan. ya. Apalagi? Makan Ya. blender. Oke. Kalau kaitannya dengan kebahasaan yang lain, apalagi? Ada kalimatannya enggak? Ada. Apa itu? Mana kalimatannya? Udah Bu, sing ngomong doa aku koncoku Bu. Oh, koncomu. Lah koncomu enggak sekolah kok. Online. Pakai padune, Deng. Sekolah Bu. Oh, Dia belajar. sekolah. Oh, dia nebeng. Alhamdulillah. Sekarang kalimat pernyataan ada enggak? Kalimat pernyataannya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalimat pernyataannya ada enggak? Nah, kui Bu. Coba dicari ada enggak? Iris buah kecil-kecil supaya masuk dalam blender. Pernyataan bukan? Iya. Masukkan buah yang telah diiris gula secukupnya. Secukupnya itu juga bagian dari pernyataan. Emang secukupnya itu seberapa sih? Kalau bahasa gula secukupnya berarti apa maksudnya? Seperlunya, ya toh? Yang suka manis ya dibanyain gulanya, yang nggak suka manis ya dikurangi. Yang gitu itu bagian dari pernyataan. Ada nggak kata hubungnya? Sekarang cari kata hubung. Ada nggak? Mana kata hubung? Studi. Kata hubungnya apa?
Emang ciri-ciri kata hubung tadi apa? Tiga dari daripada. Suatu karena Anu, Kak. Ya, yuk, kata hubung ada enggak? di Bu di Di. Di. Apalagi? Dari. Yang kata hubung waktu, temporal, konjungsi temporal, ada enggak? Kurang lebih 30 detik. Yang. Temporal itu apa kaitannya dengan waktu? Saliana lu. Semenjak selang. Semenjak ada enggak? Kalau Di suatu. supaya itu bagian dari kata hubung apa? Digunakan itu. Temporal. Dan juga kata hubung. Mulai dari yang muda, dari yang tua, itu bagian dari temporal. Ya kan? Waktu. Ya. Mulai dari muda sampai yang tua, itu waktu. Itu bagian juga kata hubung. Kamu tua. Lagi. Ada. Dan ada. Atau ada. Temporalnya ada. Ya, konjungsinya kita udah paham. Secara kebahasaannya udah tahu. Lawan katanya ada enggak? Lawan katanya. Tua muda itu lawan kata bukan? Iya. Iya. Berarti ada Iya ya. Bu, Ya, antonimnya Bu. Berarti kita menemukan satu antonim tua muda. Kalimat larangannya ada enggak? Kalimat larangannya. Ada kalimat melarang enggak? Nyanyi anakah hidup Enggak ada ya? Nah, Tidak ada. Kalimat yang lain coba. Kalimat kerjanya sudah, partisipannya manusia ada enggak? Selain kata nama, saya, mereka. dia Bu, dia. Iya, mana itu pada kalimat apa itu? Komplek Bu. Paling Kompleks mana? Ada? Anda. Anda, oke. Itu adalah bagian dari partisipannya adalah Anda. Anda sebagai pengikut, pembaca. Terus apa lagi? Kalimat pertanyaan tidak ada. Waktu kata penghubung atau konjungsinya ada sampai, selama, semenjak itu muncul juga. Ya, kaitannya dengan kebahasaan itu sudah otomatis. Sebetulnya intinya itu, kaitannya ini, kita tuh diajak belajar tentang kalimat imperatif itu apa sih? Kalimat deklaratif itu apa sih? Intinya sebetulnya itu. Jadi pelajaran untuk kurikulum 2013 itu jadi secara menyeluruh tuh kena semuanya. Ngerti terstruktur, ngerti kebahasaannya apa, ngerti tentang apa, pengertiannya apa, kalimat umum itu apa, intinya yang seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Loh, ada pertanyaan? Enggak ada? Berarti paham semua ya? Berarti Paham, Bu. Oke, sip. Kalau memang paham semua, berarti untuk minggu depan Bu Mariati minta apa namanya? Jus Bu ya, jus ya. Ya enggak jus, namanya prosedur kompleks itu sekarang lebih ini contohnya lebih yang mudah. Bu Mariati minta contoh cara membuat SIM. Hah? Apa Bu? Apa Bu? Cara membuat SIM. Pernah lihat tahu SIM apa itu? Apa sih ini Bu? Surat izin. SIM Surat izin apa Izin itu? mengemudi Bu. Surat izin mengemudi. Iya.
Ini contoh kecil membuat jus ini Bu Mariati kasihkan yang memang mudah. Syaratnya SMA itu membuat SIM, membuat KTP, membuat kartu keluarga, etikanya membuat ATM, yang seperti itu. Ini contoh kecil saja. Kalau yang membuat jus, kira-kira yang ada di benak anak-anak itu apa? Kira-kira yang mudah dari 4 tadi apa? Membuat SIM, membuat KTP, membuat kartu keluarga, apa? Kartu keluarga aja, Bu. Membuat kartu keluarga. Sekarang Bu tanya, emang prosedur membuat kartu keluarga itu apa saja syaratnya? Rekaman dhisik, Bu, rekaman yang penting. Rekaman apa itu? Rekaman menyanyi. KTP, Bu, ya salah, Bu. Wah, membuat kartu keluarga kok pakai rekaman KTP loh. Oke. Memang Boleh tuh, syaratnya- boleh. Iya, syarat 10 menit lagi kata Pak Operator. Betul, cara membuat kartu keluarga tuh syaratnya harus punya KTP, ya kan? Terus kalau nggak punya KTP kan harus membuat KTP dulu. Berarti prosedurnya lebih kompleks. Berarti cara membuat KTP. Cara membuat KTP apa? Kemana dulu? Rekaman di salon? Rekaman di mana? Studio? Rekaman. Rekamannya di mana kalau membuat KTP itu? Bu, capil. Sekarang singkatan dari Dukcapil itu apa? Capil sama. Topi, Capil. Bu. Hah? Topi petani gitu, capil itu. Iya, Bu, iya. Cetok. Didik orang huyang-huyu, Dik. Singkatannya Dukcapil itu apa, Dik? Ayo, Dinas kamu- Kependudukan. Dinas Kependudukan apa itu? Dispenduk. Hah? Dispenduk. Dinas Kependudukan apa? Serius dulu. Aprilia Swanti, ngantuk. Aprilia, ngantuk. Enggak, Bu. Kelilipan, Bu. Filipen, kalau membuat KTP itu kemana toh? Swanti alur mainnya itu kemana dulu? Ke Kemana? kelurahan. Kelurahan minta apa dulu? Minta Balai desa. surat-surat itu kayaknya. Minta surat apa? Surat pindah. Betul. Aku Ini nggak kita lebih ngerti, Bu. kompleks loh. Kita nanti surat dari pihak Mat, Rohmat. Ellen, Olivia, orang ngoceh-ngoceh Ellen. Ellen ngocok terus, Bu. Ellen yang ngoceh-ngoceh. Aku, Bu. Aku, Bu. Mana? Mas Sama. Yuk, dengan si siapa itu? Yulianti, Bu. Yulianti, Aku oke. gabung sama Mas Ama, Bu. Iya, pasti nggak Capil punya itu catatan sipil, Bu. catatan sipil ya, oke. Itu si Mas Sama dengan siapa namanya? Yulianti, Bu. Yulianti. Yuli, Nggak Bu, punya Yuli. paketannya habis ya? Bukan habis, Bu. Jusnya Kenapa? error, Bu. Minta Jusnya. download ulang. Oh gitu. Kok tahu, Bu? Iya, tahu. Ini yang ngumpul-ngumpul itu pasti pulsanya habis. Nanti Ya, dikasih. stop. Iya. Loh, Bu, ini nih tethering loh, Bu. Enggak deh, Bu. Paketanku, Bu. Nanti dikirim ya. Nurul Hidayati. Nurul Koefisien, Bu. Hidayati. Ya, hari ini yang hadir ada berapa? Enggak, Ibu absen sudah muncul semuanya kelihatan. Kita Musin udah tahu. hadir loh, Bu. Iya. Musin hadir. hadir, Bu. Musin mana? Saya hadir, Bu. Haikal yang nggak ada ini. Kok Haikal? Si Bu. ya, Tapi naik motor loh, kok. Ya wes. Umi Rahmawati ada, Alisa Maharani ada, Rohmat ada, tumben Rohmat ini. Kemarin nggak Ada, Bu. kemarin nggak masuk kemana?
Ngaret, Bu. Romat, Ngaret, Bu. Oh iya ngaret, Bu, lali. ngaret. Romat Kesel aku ngaret Ngurus terus. nganu Bu, KTP Bu. Online kan Romat ngurus hanya KTP 1 dia. jam. Online kan hanya 1 jam. Alisa Marani ada, Anissa ada, Hadir, Bu. Sarah ada, Hadir, Bu. Yulfiatul ada. Oke. Didik kemarin nggak masuk kemana Didik? Siapa, Bu? Didik, Kemarin kan libur. Didik Alfian. Didik kemarin nggak ada kemana? Kemarin Lupa. nih Iya, kemarin kan hari Minggu, Bu. Betul. Bleh, Mbak. Iya. Nggak ada pertanyaan ya? Dari Oke. WhatsApp. Ibu rasa untuk materi teks prosedur kita sudah lengkap dari tujuan, pengertian dan sebagainya udah ada semua, berarti silakan dipahami kaitannya dengan contoh nanti ditulis dalam bentuk portofolio dalfolio, nanti dikirim ke sekolah, nanti tentunya ada, siapkan dulu. Berarti untuk Buat apa, prosedur, Bu? Buat tim, Bu. membuat komplek membuat KTP. KTP, Bu, pena, Iya, Bu, kotak. buat KTP. Iya. Berarti silakan disiapkan. Besok angkat tangan, pekerjaannya ditunjukkan, Baik, nanti oke. dikumpul. Oke? Besok, Bu. Iya untuk pertemuan besok loh. Iya, Bu, iya, Bu, iya. gitu. Pertemuan besok, pertemuan Senin yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk teks prosedur komplek. Sampai jumpa, kita tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, yang seperti itu adalah itu tugas atau rutinitas kita yang harus dikerjakan setiap hari. Oke? Oke. Ya, itu saja mungkin ini yang Oke, dapat Bu. Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.